Bagaimana hukum ramalan cuaca termasuk syirik? Maka jawabannya tidak, karena ramalan cuaca berdasarkan kasat mata yang bisa dilihat dan kebiasaan. Kasat matanya ketika angin ke barat daya kemudian berputar-putar kemudian menjadi seperti itu, maka akan diramalkan turun hujan di daerah ini. Tetapi lebih baik semuanya dia kaitkan dengan masyiatullah, insya Allah katanya begitu. Ya, lebih baik seperti itu. Saya dulu pernah melakukan pengobatan untuk orang tua. Pengobatan dilakukan oleh ustadz dengan memanggil ruh orang yang diduga mengirim sakit ke ortu saya. Ruh itu masuk ke kawan ustadz tadi dan terjadi dialog di antara keduanya. Singkat kata, bagaimana cara menghapuskan dosa saya dan ortu yang sudah melakukan pengobatan demikian? Jazakallahu khairan. Ini pengobatan diharamkan. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika beliau ditanya tentang nusrah. Nusrah artinya adalah halus sihri bis sihir, yang artinya menghilangkan sihir dengan sihir pula. Maka kata beliau, hiya min amali syaitan, itu adalah perbuatan syaitan. Maka siapa yang pernah melakukannya bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, beristighfar, menyesal atas perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi lagi dalam keadaan tersempitan bagaimanapun, dan memutuskan dosa itu sekarang juga. Ya, tidak boleh ditunda-tunda. Wallahu alam. Bagaimana hukum memasang bendera ketika membangun rumah? Apakah itu termasuk kesyirikan? Tujuannya apa dulu kalau memasang bendera? Kalau tujuannya adalah meminta bantuan kepada jin, maka ini diharamkan dan termasuk dari kesyirikan. Tetapi kalau hanya sekedar memasang bendera, ini lagi bangun rumah, ya, sebagai bentuk tanda agar tidak ditabrak mobil rumahnya, maka ini tidak mengapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dengan yang pekerjaannya menyiarkan ramalan cuaca? Sudah tadi. Saya mau tanya, musyrikun dan kafirun, apa musyrikun sudah kafir? Apa kafirun sudah musyrik? Dan hukum orang yang mencela syariat Islam seperti azan, apakah status penghina tersebut musyrik atau kafir? Yang mana penghina syariat itu masih beragama Islam? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan tentang bedanya kesyirikan dan kekafiran. Setiap orang yang musyrik pasti kafir, dan tidak setiap orang yang kafir musyrik. Musyrik artinya adalah mensyirikkan Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, dan dia pasti kafir. Sedangkan kekafiran tidak mesti selalu musyrik, karena orang bisa saja kafir ketika dia menghina syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Ketika orang-orang munafik menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ma ra'aina akdzaba alsunan wa arghaba butunan wa ajbana 'indal liqa min haula. Kami tidak pernah melihat orang yang paling dusta, banyak lisannya banyak berdusta, paling banyak makannya, perutnya paling gendut, ya, tas pinggang permanen dibawa kemana-mana. Dan orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh kecuali mereka. Maksud orang munafik ini adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak ada alasan untuk kalian, bisa dimaafkan. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, setiap musyrik pasti kafir, dan tidak setiap kafir musyrik. Karena orang banyak melakukan kekafiran sebabnya tidak melakukan kesyirikan. Ya, wallahu alam. Kemudian permasalahan
orang yang menghina syariat Islam, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menghina syariat Islam disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tadi, yaitu dia telah kafir setelah keimanannya. Menghina syiar-syiar Islam seperti azan, syiar Islam yang paling utama. Tanda bahwa negara itu negara muslim ketika masih dikumandangkan azan di tengah-tengah kaum muslimin. Mengusir syaitan. Kemudian tanda iman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, azan itu tanda iman di sebuah kampung. Maka apabila ada yang menghinanya, maka dia musyrik, maka dia kafir setelah dia beriman. Dan dia kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan tobat yang benar semoga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada seluruh kaum muslimin, agama jangan diolok-olok. Kenapa? Karena agama diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, bukan sebagai olokan. Dan siapa yang mengerjakan agama pasti mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Sebagian orang di zaman sekarang merasa berat telinganya mendengar azan. Maka tidak ada yang merasa berat telinganya mendengar azan kecuali syaitan. Jangan-jangan dia termasuk dari setan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza adzana al-muadzinu," jika seorang yang mengumandangkan azannya, maka adbara syaitan. Syaitan akan kabur, walahu duratun hatta la yasma'u ta'dzin, dan dia memiliki suara kentut yang besar sehingga dia tidak mendengar azan. Masa apa tuh kentutnya? Di sini tidak menunjukkan bahwa siapa yang berkentut besar setan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana dengan ahli ruqyah yang menanyakan perihal gaib kepada jin yang merasuki pasiennya dan dia mempercayai bahkan menjadikan tontonan? Apa hukumnya sama dengan tukang ramal? Maka ini ruqyah bid'iyah. Tidak benar. Enggak ada ruqyah itu ngobrol. Ente udah berapa lama di sini? Makan apa ente? Enggak ada. Ruqyah itu baca Al-Qur'an, kemudian menakut-nakuti, mengajak bertobat, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada yang dia ruqyah, "Ikhsa aduwallah lan ta'dua qadrak." Celaka engkau wahai musuh Allah, niscaya engkau kedudukanmu tidak akan pernah tinggi. Begitu meruqyah. Meruqyah harus tegar, jangan diajak ngobrol, apalagi dimasukkan jin ke sebelah sini nanti pindah lagi sebelah situ. Ini main-main dengan agama namanya. Ini tidak benar. Wallahu a'lam. Dengan keadaan serba canggih di zaman modern ini, bagaimana halnya dengan informasi ramalan atau prediksi? Ini sudah. Bantahan pada poin yang kelima yang tertera di dalam surat Al-A'raf ayat berapa? Siapa yang nyatat? Ayat 188. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang tua dan saudara saya yang masih suka pergi ke dukun dan masih suka ada sesajen di dalam rumah buat orang yang sudah meninggal dari orang tua, kakek atau nenek? Katanya saya berusaha untuk mendakwakan. Katanya saya berusaha untuk mendakwakan tetapi malah tidak didengar, bahkan saya sekarang dijauhi. Bagaimana pertanggungjawaban saya di akhirat? Maka saya katakan teruslah berdakwah, mengikhlaskan hati hanya untuk Allah dalam berdakwah, berdoa kepada Allah tatkala berdakwah, bersandar kepada Allah dalam minta hidayah untuk kerabat-kerabat terdekat tersebut yang masih menyimpang, yaitu orang tua. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menasihati kakak?
Saya sudah menasihati dengan cara yang lembut sampai agak keras, tetapi jawaban kakak saya, kalau saya tidak dijagain oleh orang pintar itu saya mati dari muda. Maka jawabannya, yang menjaga orang pintar itu siapa? Allah Jalla fi'ulah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Intinya orang-orang yang masih percaya kepada tukang pintar, orang pintar menurut orang bodoh, ya itu sebenarnya dia harus diingatkan tentang tauhid rububiyah, yaitu tidak ada yang maha pengatur, maha berkuasa, maha pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita masuki sesi interaktif soal jawab. Untuk yang pertama Ustaz, ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dosa semisal zina, apakah ketika dengan menikah maka dosanya ikut terhapus Ustaz? Kalau belum, apa yang harus dilakukan Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, apabila seorang telah berzina kemudian dia menikah, apakah itu dinamakan dia sudah bertobat? Maka di sini ada berbagai macam perincian. Sebelumnya saya ingin mengatakan, pertanyaan yang seperti ini sangat banyak. Jujur, saya punya grup WhatsApp khusus untuk perempuan, sudah ada 5 grup, dan 5 grup ini sudah full. Pertanyaan paling sering adalah pertanyaan tentang ini. Ustadz, kalau si fulanah sudah berzina, maka bagaimana cara bertobatnya? Ustadz, bagaimana cara bertobat orang yang berzina dan menikah dalam keadaan hamil? Ustadz, terus pertanyaan yang seperti sangat banyak. Ini menunjukkan bahwasanya di tengah para pemuda-pemudi sudah sangat banyak perzinahan. Maka saya berpesan, dan ini ada kaitannya dengan musibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhaharatiz zina hatta yu'linu biha." Jika telah nampak perbuatan zina di zaman sekarang. Zina itu apa, Pak? Di dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran, zina itu al-fahisyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tattabi'u khutuwati syaitan, innahu kana ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada perbuatan fahsya. Fahsya jamak dari fahisyah. Fahisyah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalimatun tutlaqu ala zina. Fahisyah kata yang apabila diucapkan maka maksudnya adalah perzinahan. Wa ala muqaddimati, dan segala macam permulaan dari perzinahan. Di zaman sekarang zina atau permulaannya sangat mudah dilihat, dan orang tidak malu-malu lagi. Ciuman di tengah jalan, pelukan di tengah jalan, kemudian goyang 2 jari erotis di tengah jalan, ya, orang tidak malu-malu lagi. Itu adalah muqaddimatul fahisyah, pendahuluan zina. Maka hati-hati para ikhwah, ya. Tidaklah nampak perbuatan zina sampai mereka melegalkannya, mengumumkannya, dianggap biasa. Illa ausyaqallahu an ya'ummahum bi'iqab. Melainkan Allah akan timpakan musibah yang merata kepada mereka. Kalau sudah datang musibah yang merata, dalam riwayat yang lain, Allah akan adzabahumul khassah wal 'ammah. Pelaku zinanya Allah akan timpakan siksa, dan juga orang-orang soleh yang tidak berzinanya akan kena. Tsumma yub'atsu 'ala niyatin. Kemudian di hari kiamat nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Hati-hati ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu satu, ya. Poin kedua,
apabila seorang berzina maka tidak boleh dinikahi. Wanita yang telah berzina tidak boleh dinikahi kecuali dia bertobat. Berdasarkan surat An-Nur surat ke-24 ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihuha illa zaniyatan aw musyrikah." Seorang laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Maksudnya mereka berdua harus bertobat baru menikah. Makanya kalau ditanya tadi, seorang berzina apakah dengan menikah sudah dinyatakan bertobat? Belum. Karena tobat itu maksudnya ada 3. Yang pertama, menyesal atas seluruh perbuatannya. Yang kedua, melepaskan dosa tersebut, tidak berzina lagi. Yang ketiga, yaitu bertekad untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Itu yang kedua. Dia harus bertobat sebelum menikah. Yang ketiga, apabila laki-laki berzina kemudian dengan perempuan, kemudian perempuannya hamil, maka pendapat yang lebih kuat, haram wanita hamil dinikahi. Pernikahannya tidak sah. Kalau seandainya ada yang seperti itu maka wajib diulang. Kalau tidak dikhawatirkan dia berzina setiap waktu. Wajib diulang. Karena Rasulullah SAW bersabda, la tuta hamil. Seorang wanita hamil tidak boleh dinikahi. Lalu nasib anak-anaknya bagaimana, Ustaz? Nasib anak zinanya tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya. Karena dia adalah anak zina. Dan ini menunjukkan buruknya perbuatan zina. Dan ini semestinya harus ditegaskan kepada kaum muslimin. Dan ini akan saya jelaskan nanti. Ada judul kajian kita, dosa yang dianggap biasa. Dosa-dosa besar dianggap biasa, termasuk dalamnya zina. Di zaman sekarang orang berzina, sebagian kaum entertain, para artis berzina, kemudian melakukan konferensi pers. Seakan-akan bangga berzina. Alhamdulillah. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seseorang berzina dan wanitanya hamil, tidak boleh dinikahi sampai melahirkan. Setelah melahirkan baru dinikahi. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz atas jawaban yang telah untuk berikan Ustaz. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya pertanyaan kedua, Ustaz, apakah kalau kita sudah bertobat dari dosa, maka apakah akan tetap diperlihatkan perbuatan dosa kita sebelum bertobat di hari kiamat nanti, Ustaz? Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya, semua perbuatan akan tercatat. Mau amal baik, amal buruk, sedikit, banyak, kecil, besar, ringan, berat, semuanya akan dicatat. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudhi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wa la yadhlimu rabbuka ahada." Dan diletakkan buku catatan amal. Maka orang-orang yang banyak dosa akan merasa takut terhadap buku catatan amal tersebut. Dan mereka mengatakan, alangkah celakanya, aduhai celakanya aku. Kenapa buku catatan ini tidak ada amal kecil, amal buruk, amal kecil, amal besar, kecuali sudah tercatat di dalamnya. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya tercatat. Amalan dosanya tercatat, tobat dari dosanya juga tercatat. Dan akan diperlihatkan nanti di hari kiamat. Ya, kalau berbicara masalah tercatat di buku catatan amal, diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat, semuanya akan tercatat dan semuanya akan diperlihatkan. Lalu Ustaz, nasibnya ketika dihisab bagaimana? Nah, ini beda lagi. Kalau seandainya dia sudah bertobat dari dosa tersebut, meskipun tercatat ya dosanya dan tercatat juga tobatnya, maka dia seperti tidak memiliki dosa.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah." Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti tidak memiliki dosa sama sekali. Bahkan di dalam surah Al-Furqan Allah ganti dosa tersebut apabila dihitung dosanya, nih tema kita, kemudian bertobat atasnya, Allah ganti dosa tersebut dengan pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74 atau 70 lah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang yang beriman, bertobat dan beramal saleh, maka mereka lah orang-orang yang diganti dosanya dengan amal saleh. Surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 70. Nah, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Satu pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana caranya seorang yang bertobat dari dosa masa lalu kepada seorang tapi ia tidak tahu di mana orang tersebut berada untuk meminta maaf atas dosa yang telah dilakukan? Ustaz, silakan Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ini yang saya sebut di awal tadi. Hati-hati. Kalau Anda berdosa dengan Allah, Anda tidak sholat, Anda tidak puasa, Anda tidak berhaji, Anda tidak, itu dosanya Anda dengan Allah. Apabila Anda bertobat ketika di dunia, bahkan Anda melakukan kesyirikan mungkin, itu dosa Anda dengan Allah. Apabila Anda bertobat ketika di dunia sebelum meninggal dan dengan sebenar-benar tobat, Allah Maha penerima tobat. Bahkan Allah membuka pintu taubatnya 24 jam, 24 hours Allah buka. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah membuka pintu taubatnya di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat. Allah membuka pintu taubatnya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari ini bertobat nanti di siang hari. 24 jam Allah buka. Asalkan benar-benar bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Itu kalau dosa antara kita dengan Allah. Makanya para ulama mengatakan huququllah mabniyatun 'alal musamahah. Hak Allah terhadap hambanya dibangun di atas sangat kasih sayang. Allah Maha Pengampun. Asal kita bertobat, sebenar-benar tobat. Tapi kalau urusannya dengan manusia, terutama nih hutang, ghibah, ghibahnya internasional lagi. Dasar nih orang Arab, itu orang Arab dari mulai zamannya Abu Jahal. Kalau seandainya mereka ada yang Muslim, akan minta pertanggungjawaban sampai orang Arab terakhir. Kalau diribah satu negara, satu kabilah, satu kaum, itu namanya saya sebut ribah internasional. Dasarnya orang Jawa, itu orang Jawa dari mulai zaman Majapahit. Kalau seandainya ada yang Muslim akan minta pertanggungjawaban kepada ente nanti di hari kiamat. Karena hak antar sesama manusia. Hutang terutama juga jangan pernah remehkan. Ini saya nasihatkan juga kepada kawan-kawan yang sudah ngaji, yang sudah kenal dakwah sunnah. Ya, kalau berhutang bayar. Ini sebagian orang kadang-kadang berhutang pakai kata kunci, pakai password, miftahus sir, afwan akhi. Afwan akhi apaan? Bayar. Afwan akhi paham artinya? Mohon maaf saudaraku. Nggak ada afwan akhi, bayar. Di dunia saja dituntut, apalagi di akhirat. Saya berpesan, hutang sangat berbahaya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu dzambi yughfaru lisyahid kullu dzamb illa ad-dain. Orang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali dosa hutang. Imam Nawawi mengatakan fihi dalilun
fihi tanbihun ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah. Di dalamnya terdapat peringatan keras bahwa hak antar sesama manusia tidak diampuni dengan amal saleh, nggak bisa. Anda punya dosa dengan orang, minta halal. Tidak ada kiat lain kecuali minta maaf, minta halal. Ketika SMP pernah nyuri di warung, minta maaf. Ya, nggak ada, nggak bisa kita beristighfar. Ya Allah ampuni si fulan, saya sudah nyuri coklatnya waktu SMA. Harus dikembalikan dan minta halal. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham walakin bil hasanati was sayyi'at." Barang siapa yang seseorang memiliki kezaliman terhadap dirinya, terhadap orang lain, baik dalam sesuatu ataupun dalam harkat martabatnya, menghibah ataupun hartanya, maka minta halallah sebelum datang hari kiamat yang tidak bisa membayar dengan emas dan perak, akan tetapi bayarnya dengan dosa atau pahala. Jangankan antar manusia Pak, antar binatang nanti akan dimintai kisasnya. Rasulullah SAW bersabda, tuqadu lisyatil jalha minasatil qurana. Nanti di hari kiamat akan digeret kambing yang patah tanduknya, didatangkan kambing yang mematahkannya. Akan dimintai kisas nanti di hari kiamat. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau seandainya ada, kita kembali ke pertanyaan, apabila ada kita punya kesalahan terhadap orang lain, maka minta halal lah semampu mungkin. Saya sering mengatakan, apabila Anda punya hutang kepada orang lain, maka bayarlah. Ustadz, orangnya pindah dari Palu, pindah kemana? Ke Banjarmasin. Cari di Banjarmasin sampai ente bisa bayar. Ustadz, sudah saya cari di Banjarmasin, pindah kemana? Pindah ke Papua. Cari di Papua sampai bisa bayar hutangnya. Ustadz, sudah saya cari di Papua, pindah ke Afrika dia. Cari di Afrika, saya katakan, ya, sampai bisa bayar hutangnya. Ustadz, saya sudah sampai di Afrika, sehari saya sampai, hari itu dia mati. Maka bagaimana solusinya? Yang pernah saya ghibahi dia sudah meninggal. Yang pernah sudah saya curi uangnya, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Yang pernah saya zalimi, saya tidak tahu mau minta maaf kemana. Maka para ulama mengatakan ada dua cara. Yang pertama, Anda bersedekah atas namanya. Yang kedua, banyak-banyak beristighfar untuknya. Tapi jangan ngangguk-ngangguk. Bukan selesai urusan, di hari kiamat masih bertemu dengan dia. Mana bayar hutangmu ya? Betul, bayar. Kenapa Pak bayar? Padahal kita sudah beristighfar atasnya, kita sudah sedekahkan uangnya. Kenapa bayar? Kenapa bayar? Yang menjawab, saya kasih 100.000. Kenapa orang ini tetap menagih Pak? Yang menjawab, saya kasih 100.000, betul. Nah, karena apa? Sini Pak. Cepat beliau. Jawabannya salah. Pertanyaan saya, kita sudah beristighfar atasnya, kita sudah bayarkan hutangnya melalui dengan sedekah atas namanya. Kenapa dia di hari kiamat masih minta pahala kepada kita? Kenapa dia di hari kiamat masih minta bayar kepada kita? Dan bayarnya bukan dengan uang, bukan dengan real, rupiah, dolar, bukan, dengan pahala. Kalau seandainya Anda tidak punya pahala, Anda menanggung dosanya. Kenapa Pak? Karena orang yang menghutangi tadi, orang yang terzalimi tadi, dia perlu pahala Pak. Itu yang disebutkan oleh para ulama.
Huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia di hari kiamat dibangun di atas saling meminta. Anda bolehlah ahli sholat tahajud, ahli puasa sunnah, imam masjid, hafal Quran, tapi kalau hutang tidak bayar, jangankan orang seperti itu, yang mati syahid saja tidak diampuni dosanya. Syahid, paham Anda syahid? Syahid itu zirwatu sanamil Islam, amalan paling tinggi dalam Islam. Maka saya berpesan, jangan mudah-mudah berhutang, apalagi dibarengi hutangnya riba. Motor hutang kredit hutang riba, mobil kredit hutang riba, rumah kredit hutang riba, televisi kredit hutang riba. Ya, kalau perlu kolor hutang riba. La haula wala quwwata. Hanya sekedar ingin penampilan, hanya sekedar ingin dikatakan wah, tapi semuanya dari ujung kaki sampai ujung rambut adalah riba. Yang kalau mati tidak dibawa apa-apa. Hati-hati berhutang. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang kalau mati suaminya, sedangkan dia masih muda, istrinya juga masih muda, yang kalau mati dia masuk ke dalam kubur membawa dosa riba. Sedangkan istrinya masih muda, tidak mungkin jomblowati. Dia akan menikah dengan laki-laki lain. Akhirnya harta Anda yang Anda kumpulkan dengan cara riba tadi akan dinikmati oleh istri Anda, atau lebih tepatnya mantan istri Anda. Dengan siapa? Suami barunya. Anda rasain tuh. Ya, hati-hati. Ada sebagian orang kadang-kadang punya mobil Kijang tahun 90-an, tahu antum Kijang Super tahun 90-an. Itu ada orang sebagian menghidupkannya lebih lama dibandingkan mengendarainya. Tapi milik dia. Kalau mati dia tidak bawa hutang riba. Ngapain mobil mewah-mewah sedangkan riba? Belum lagi itu hutang. Nah ini, wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Waktu jua yang memisahkan kita dengan para jamaah dan juga para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV di kesempatan malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, kami akan persilakan kepada Ustaz menyampaikan ihtitam di kesempatan malam hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum saya tutup, saya ingin kita menghitung dosa. Para ikhwah, saya sekarang berumur 40 tahun. Saya kelahiran 1978. Umur saya sekarang 40 tahun. Anggap 15 tahun dari 40 tahun tersebut tidak dihitung sebagai dosa karena belum baligh. 40 kurangi 15 berarti 25 tahun. Kalau seandainya kita kalikan 25 tahun kali, saya ulangi, kalau seandainya selama 25 tahun tersebut setiap harinya seseorang melakukan satu dosa, setiap harinya selama 25 tahun melakukan satu dosa, maka kira-kira berapa dosa yang dia miliki sekarang? 25 berarti kali 360 hari, berarti dia memiliki 9.000 dosa. Itu kalau berdosa satu kali sehari, 9.000 dosa selama 25 tahun. Bagaimana kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ada orang umurnya 60 tahun
Kalau seandainya selama 60 tahun tersebut dia berdosa perharinya sekali saja berdosa. Padahal tidak mungkin orang berdosa sehari sekali, parti berkali-kali, tapi anggap sekali saja berdosa. Maka berarti 60 tahun kali 360, karena 1 tahun sama dengan 360 hari. Dia setiap harinya berdosa sekali sehari. 60 tahun kali 360 hari sama dengan 21.600 kali dosa. Maka alangkah wajibnya kita untuk menghitung dosa. Dan sesudahnya kita bertekad untuk bertobat dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk selalu istiqamah di dalam keimanan. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat.